Dirkrimum Polda Metro Jaya memimpin langsung penangkapan dari pimpinan Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung dan sejumlah barang bukti ini telah diamankan dalam penggeledahan pagi ini. Untuk lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang berada di kantor pusat dari Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Selamat pagi Cindy. Selamat pagi Cindy. Tadi kami melihat ada sejumlah barang bukti yang diamankan. Bisa Anda jelaskan apa saja yang diamankan? Apakah ada pernyataan dari pihak kepolisian? Ya Glenis, sejauh ini belum ada pernyataan, tapi kalau dari pantauan kami setelah dilakukan penggeledahan kurang lebih 2 jam, tadi memang ada beberapa barang bukti yang dibawa dari kantor pusat Khilafatul Muslimin di Jalan WR Supratman, Bandar Lampung ini ke sebuah mobil yang informasinya antara dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung terlebih dahulu atau langsung ke Polda Metro Jaya. Nah, akan ditunjukkan juga oleh juru kamera saya, Junaidi Saputra. Tadi kalau dari pantauan kami, barang-barang yang dibawa dan dimasukkan ke mobil untuk nanti dibawa adalah misalnya ada 2 unit printer, kemudian juga ada perangkat komputer, ada beberapa bungkus yang berisi buku-buku, kemudian juga dokumen, ada juga pakaian yang ditempel tulisan ruangan khalifah. Begitu, kemudian juga kami lihat ada seperti piagam, tapi kami tidak bisa melihat jelas ya. Tapi di situ juga kami bisa melihat ada atribut seperti bendera, begitu dengan tulisan-tulisan. Di sini juga ada satu buah tas yang dibawa. Tadi juga kalau kami lihat sampai saat ini di dalam area masjid maupun juga di area kantor pusat masih ada aktivitas dari polisi. Artinya tidak menutup kemungkinan proses pencarian barang bukti ini masih dilakukan di dalam, masih ada yang dicari. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada beberapa warga sekitar, Glenis dan juga saudara, terkait bagaimana aktivitas di kantor pusat Khilafatul Muslimin ini. Tadi dijelaskan oleh beberapa warga bahwa kantor ini sudah berdiri lama sekali, lebih dari 10 tahun. Dan untuk aktivitasnya sebenarnya tidak banyak aktivitas yang mencolok begitu ya. Kalau yang terlihat jelas oleh masyarakat sekitar misalnya adalah aktivitas-aktivitas jelang bulan Ramadan, kemudian Lebaran Haji ataupun juga Tahun Baru Islam. Itu adalah kegiatan yang memang artinya tidak jauh berbeda dengan aktivitas organisasi muslim lainnya. Kemudian juga terkait apakah ada aktivitas yang mencurigakan atau tidak, tadi disampaikan oleh beberapa warga yang sempat kami tanyakan, mereka tidak menemukan adanya keanehan sebenarnya, tapi memang mereka sudah mengetahui bahwa ini adalah organisasi Khilafatul Muslimin dan berada di tengah-tengah ruko maupun juga daerah ramai begitu. Dan terkait apakah ini akan dilakukan penangkapan, tadi juga sebenarnya sudah banyak warga yang melihat sebenarnya dari penangkapan. Dilihat tadi sekitar pukul 5:30 pagi ada rombongan polisi berpakaian hitam, kemudian tidak lama melakukan negosiasi dengan perwakilan dari Khilafatul Muslimin, kemudian langsung dibawa ke Mapolresta. Dan yang dapat Anda lihat juga, Glenis dan juga saudara, saat ini masih ada perwakilan dari polisi di dalam. Kami juga belum bisa mengkonfirmasi apa yang dilakukan di dalam, tapi sepertinya terkait juga dengan barang bukti yang nanti akan dibawa. Glenis. Baik, ada sejumlah barang yang diamankan dan juga disita. Kami tahan dulu, Cindy. Saudara, ini adalah visual terkini, terbaru dari pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja yang dibawa dari Polresta Bandar Lampung menuju ke Jakarta, tepatnya ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pimpinan dan pendiri Khilafatul Muslimin ini ditangkap di kantor pusat pada pukul sekitar 5:30 pagi di Bandar Lampung. Menurut jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, tidak ada perlawanan. Setelah menunjukkan surat penangkapan, pimpinan Khilafatul Muslimin langsung dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan sementara. Kita juga akan simak pernyataan dari pihak kepolisian dari Polresta Bandar Lampung pagi hari ini pasca pendiri dan pimpinan Khilafatul Muslimin telah menuju ke Jakarta.
Baik rekan-rekan, salam warahmatullahi wabarakatuh. Komnas HAM pada kesempatan pagi itu kami dari Polda Metro Jaya di Reskrim Polda Metro Jaya melakukan penindakan upaya paksa terhadap pimpinan tertinggi ataupun pendiri ormas Khilafatul Muslimin yang dalam pelaksanaannya kami dibantu oleh forum komunikasi pimpinan daerah Kota Bandar Lampung. Ini hadir Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres, para ulama yang ada di Bandar Lampung. Kami laksanakan penangkapan sesuai SOP dan prosedur secara humanis kita laksanakan, di mana dalam kegiatan pagi ini merupakan rangkaian daripada penyidikan kami terhadap tindak pidana organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran ataupun paham yang bertentangan dengan Pancasila, serta penyebaran berita bohong sehingga dapat menimbulkan keonaran ataupun kegaduhan di masyarakat, baik masyarakat secara umum dan juga di kalangan umat muslim itu sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian, tersangka yang kita amankan dengan inisial APG, Abdul Qadir Hasan Barada, yang merupakan ex-napiter, mantan narapidana kasus terorisme, 2 kali ditahan 3 tahun dan 13 tahun. Dalam hasil penyelidikan kami, ternyata ada hal yang sangat kontradiktif dari apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan Khilafatul Muslimin ormas ini, baik petinggi yang saat ini kita tangkap maupun petinggi-petinggi yang ada di wilayahnya, yang menandakan bahwa kegiatan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun setelah kami analisis dari penyelidikan ini, kami temukan peristiwa pidana. Ternyata kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ormas ini, baik ormas yang tidak terdaftar maupun ormas yang berbadan hukum, ternyata kegiatan ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Sebagai contoh, mereka memiliki website, kemudian di dalamnya ada YouTube, ada video ceramah mereka, kemudian ada buletin yang setiap bulan diterbitkan, ada penerbitnya di Sukabumi, kemudian juga ada leaflet atau selebaran yang setelah kami analisis dari berbagai keterangan ahli, baik ahli agama Islam, dalam hal ini literasi Islam dan ideologi Islam, dari Kemenkumham, ahli bahasa, ahli pidana dan lain sebagainya, menyatakan bahwa ini merupakan delik ataupun perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Ormas dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran. Nah, di sini yang perlu kami tekankan rekan-rekan sekalian, yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh mereka selama ini bahwa mereka mendukung NKRI dan Pancasila, dalam faktanya kegiatannya ini justru bertentangan. Kemudian yang kedua, penindakan kami tidak semata-mata terhadap personnya, bukan terhadap orangnya saja, tetapi organisasinya. Oleh karenanya ini merupakan langkah awal untuk kami tindak terhadap organisasi-organisasi yang ada di tempat yang lain, yang merupakan bagian daripada ormas ini. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kami ucapkan terima kasih pada Forkompimda Kota Bandar Lampung, pada Ibu Wali Kota, kemudian Pak Dandim, Pak Kapolres, dan para ulama yang mendukung kegiatan kami pada pagi ini. Dan tentunya kita akan senantiasa konsisten untuk menindak segala bentuk penyimpangan ataupun pelanggaran undang-undang, khususnya dalam ormas yang kaitannya berlawanan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan. Saya kira cukup ya. Cukup? Silakan.
Jadi ini hanya entry point. Ya. Kita penyidikan berkesinambungan. Ini kita khusus dalam penyidikan, ini merupakan langkah awal dan kita berkesinambungan. Nanti termasuk pendanaan dan lain sebagainya, kita sudah ada tim yang akan menyelidiki semua. Artinya ini sangat banyak cabangnya dari ormas ini, dan analisis secara mendalam ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, dan kita akan konsisten untuk menjadi terdepan. Ya. TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, dan juga ulama bersama-sama untuk menghadapi ini. Saya kira cukup rekan-rekan sekalian. Terkait keberadaan Khilafatul Muslimin ini bagaimana untuk perizinannya sendiri, mengingat ada informasi di Islam Kami proses penyidikan aja, Mas ya. Kami proses penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang ormas dan penyebaran berita bohong. Terima kasih. Sekarang ada perbedaan ya. Terima kasih. Dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, yang menjelaskan bahwa ini merupakan langkah awal untuk rangkaian penyidikan terkait dengan organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin. Pihak kepolisian menduga bahwa ada paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dan ada sejumlah keterangan yang kontradiktif dari para petinggi ormas yang mengklaim bahwa kegiatan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila. Pihak kepolisian menilai bahwa ini merupakan perbuatan melawan hukum, undang-undang ormas ataupun juga kegiatan yang menimbulkan berita bohong dan mengakibatkan keonaran.